adik-adik. Halo kakak-kakak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah di minggu pagi ini, adik-adik boleh duduk yang manis. Kita mau berdoa mulai. Bapa kami di surga, Bapa yang maha baik, terima kasih Tuhan untuk nafas hidup, umur panjang di pagi hari ini. Kami akan mulai dengan ibadah kami. Biarlah ibadah kami ini boleh berkenan di mata Tuhan. Tuhan memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya terjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Namun sebelumnya adik-adik boleh bangkit berdiri. Kita akan menyanyi pujian pertama kita, Selamat Pagi Tuhan, dengan gerakan ya. Ayo adik-adik, kita mulai. 1, 2, 3. Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih, karena Tuhan jaga saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih, karena Tuhan jaga saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Nah adik-adik, kita akan bernyanyi lagi dengan lagu pujian kedua kita, Jingkong badannya besar. Oke adik-adik, 1, 2, 3. Jingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Sekali lagi ya. Jingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Oke adik-adik, kita akan masuk di pujian ketiga kita, Burung Pipit. Ayo adik-adik, berdiri lagi, lebih semangat kita akan bernyanyi. Oke, 1, 2, 3. Burung pipit yang kecil, dikasihi Tuhan, terlebih diriku, dikasihi Tuhan. Sekali lagi ya. Burung pipit yang kecil, dikasihi Tuhan, terlebih diriku, dikasihi Tuhan. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan bersama-sama. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kalian mengajak adik-adik semua, kita berdoa ya. Tangannya dilipat, mata ditutup, kepala ditunduk, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kalau tadi kami telah memuji dan membesarkan namamu, kini tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu ini, agar firman yang ditaburkan bagi kami itu dapat dimengerti dan dipahami, serta kami mau menjadi pelaku firman-Mu yang baik. Berkati adik-adik ini Tuhan. Inilah doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nah adik-adik, untuk minggu ini pembacaannya terambil
terambil dalam kitab Matius pasal 18 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-14 dengan judul Domba yang Hilang. Pada suatu hari di sebuah pegunungan ada seorang gembala. Adik-adik tahu apa tugas daripada seorang gembala? Ya, gembala harus menjaga kawanannya. Kawanan apa yang digembalakannya? Dia harus memberi makan, menjaga apa yang menjadi gembalaannya itu dengan baik. Jangan sampai ada yang terluka, ada yang sakit. Nah, itu gembala punya tugas. Nah, pada saat ini kalian bercerita tentang seorang gembala yang menggembalakan domba. Nah, gembala ini mempunyai banyak sekali domba. Jumlahnya ada 100 ekor domba. Ketika malam hari tiba, gembala memasukkan semua domba ke dalam kandang. Dia menjaga kawanan dombanya, dia menyuruh 100 kawanan dombanya itu masuk ke dalam kandang. Supaya apa adik-adik? Supaya tidak dimakan oleh binatang buas yang ada di luarnya. Nah, untuk itu gembala memberi masuk kawanan dombanya ke dalam kandang. Tetapi gembala menghitung dombanya yang ada cuma 99 ekor. Berarti ada 1 domba yang hilang. Kemudian gembala itu segera pergi untuk mencari 1 domba yang tersesat. Gembala itu cari kemana-mana adik-adik. Dia pergi menelusuri tempat-tempat yang tadi dia telah lewat. Gembala itu memastikan bahwa dombanya itu masih ada. Gembala itu mencari ke sana kemari dengan rasa cemas. Semoga domba yang satu ini masih baik-baik saja. Dia tidak kenapa-kenapa. Gembala ini dengan penuh sangat rasa takut, rasa cemas terhadap dombanya yang hilang. Dia terus berjalan mencari dombanya sambil mendengar jangan sampai ada dombanya yang berteriak. Nah, dia terus mencari. Tiba-tiba gembala itu mendengar ada suara dari dombanya. Kemudian gembala itu pergi mencari di mana suara domba itu. Dan ternyata adik-adik, domba itu terjebak di semak belukar yang berduri sekali. Dombanya terjebak di situ adik-adik. Nah, gembalanya kemudian turun ke bawah untuk menyelamatkan domba itu. Dia membersihkan domba itu dari duri-duri. Kemudian gembala itu melepaskan domba dari semak belukar dan menggendongnya lalu membawanya pulang kembali ke kandang. Gembala itu mengembalikan 1 domba yang tadi ke dalam kandang lagi. Jadi total semua domba yang gembala itu punya kembali menjadi 100 ekor domba. Nah, adik-adik, pada saat itu gembala memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya yang ada di situ untuk bersama-sama bersukacita bersama-sama dengan dia. Sebab 1 domba yang hilang telah dia dapat. Dia bersukacita yang tadinya dia takut, dia cemas, dia khawatir karena dombanya telah hilang. Ini dia telah menemukannya kembali domba yang satu itu yang hilang dan dombanya tetap kembali berjumlah 100 ekor. Untuk itu adik-adik dia sangat bersukacita. Dia mengundang semua teman-temannya, tetangga-tetangga yang sama-sama menggembalakan domba yang ada di situ, sama-sama bersukacita. Mereka membuat ungkapan syukur kepada Tuhan. Mereka mengucapkan terima kasih karena domba yang hilang itu boleh ditemukan. Nah, adik-adik, pelajaran yang boleh kita ambil pada saat ini, mari kita belajar untuk yang pertama, taat. Kita taat pada apa yang sudah menjadi aturan dalam kehidupan adik-adik. Contohnya, misalnya kalau mama di rumah, mama panggil minta tolong untuk membantu mama menjaga adik. Adik-adik harus menjawab dengan baik. Iya mama, baik mama, harus menjawab dengan baik. Itu yang pertama. Dan ketika mama minta tolong, adik-adik harus ikuti contohnya. Misalnya adik-adik disuruh untuk menjaga adik-adik di rumah dan mama menyiapkan makanan. Adik-adik harus bantu menjaga adik supaya mama bisa cepat-cepat masak dan menyediakan hidangan untuk adik-adik makan bersama. Yang kedua, contoh yang kedua, misalnya adik-adik
sekarang lagi belajar online, adik-adik harus taat. Oh, kalau sudah jam 7, jamnya saya untuk buka WhatsApp atau buka Zoom untuk belajar. Adik-adik harus taat, adik-adik duduk, dengarkan apa yang ibu guru dan bapak guru sampaikan buat adik-adik. Lalu tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan supaya itu menjadi nilai yang baik buat adik-adik di akhir semester, dan adik-adik boleh mendapatkan hasil yang terbaik di raport nanti. Kalau adik-adik tidak mau dengar ibu guru, adik-adik melawan, tidak mau mengerjakan tugas, nanti adik-adik seperti domba yang hilang tadi, masuk ke dalam semak belukar karena tidak mengikuti arahan daripada seorang gembala. Tapi ketika adik-adik mendengar apa yang ibu guru sampaikan, bapak guru sampaikan, dan mengerjakan semua tugas-tugas lalu mengumpulkannya kepada ibu guru, maka dengan otomatis adik-adik akan memperoleh hasil yang terbaik di akhir semester. Nah, yang berikutnya lagi, adik-adik pada saat ini lagi pandemi, adik-adik pandemi corona, kalau mau kemana-mana jangan lupa menggunakan masker ya. Masker harus tetap ada ya adik-adik ya. Kalau di luar rumah mau keluar harus tetap gunakan masker ya adik-adik ya, seperti ini. Setelah menggunakan masker, kalau sudah sampai di rumah jangan lupa tangannya dicuci. Adik-adik taat aturan, berarti itu melindungi adik-adik dari virus corona. Kalau ada yang tidak pakai masker, misalnya papa, mama, atau siapapun saja yang adik-adik lihat untuk tidak pakai masker, adik-adik punya tugas. Kasih ingat, om, bapak, mama, kakek, nenek, oma, opa, bapak ade, mama ade, kamu pakai masker. Tolong pakai masker supaya terhindar dari virus corona. Saya jaga om jaga saya, bapak jaga saya jaga bapak. Begitu toh, supaya kamu semua terhindar dari virus corona. Demikianlah firman yang kalian sampaikan pada saat ini. Semoga firman ini dapat adik-adik pahami dan mengerti, serta adik-adik mau melakukannya dalam hidup dan kehidupan adik-adik hari lepas hari. Shalom. Nah adik-adik, tadi sudah dengar cerita firman Tuhan, sudah puji-puji Tuhan. Nah sekarang kita akan merespon firman kita. Kita akan bernyanyi firman Tuhan ku dengar. Oke adik-adik, 1, 2, 3. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat, Yesus tolong padaku. Ya adik-adik, hari ini kita telah mengikuti sekolah minggu. Sekarang kita akan doa syafaat ya. Ayo lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan begitu baik kepada kami. Dari pagi sampai malam, kemudian pagi hari ini Engkau telah menjaga kami sehingga kami dapat mengikuti sekolah minggu ini. Tuhan, berkatilah dan lindungi selalu kedua orang tua kami. Berilah mereka umur yang panjang, kesehatan, serta rezeki yang Engkau lindungi dan berkati. Bapa di surga yang maha pengasih dan pemurah, kami juga mau berdoa untuk adik-adik dimanapun mereka berada Tuhan, di rumah masing-masing. Berkati mereka, lindungi mereka Tuhan, terutama yang sedang sakit. Engkau menjamah mereka sehingga mereka dapat sembuh dan bisa mengikuti sekolah minggu seperti biasa. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu dan kakak-kakak dari multimedia yang telah bersama-sama melaksanakan sekolah minggu pada pagi hari ini. Berkati dan urapi kakak-kakak yang bekerja sehingga semua pelaksanaan ibadah sekolah minggu dapat berjalan dengan lancar. Bapa di surga yang maha pengasih, kiranya corona dapat berlalu Tuhan, dan kami adik-adik dapat kembali sekolah seperti biasa dan dapat bertemu dengan teman-teman mereka. Bapa di surga yang maha pengasih dan pemurah, terima kasih Tuhan, kiranya sekolah minggu ini dapat terus terlaksana dan dapat berlangsung seperti apa yang kami inginkan, sehingga sekolah minggu ini dapat membuat hati kami selalu sukacita.
Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Segala doa dan ucapan syukur ini kami panjatkan dengan nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, ini kita tiba saatnya dalam aktivitas. Nah kita akan lihat aktivitas-aktivitas yang telah adik-adik kumpulkan untuk kakak pengasuh. Berikut ini adalah aktivitasnya. Check out. Galatia 6 ayat 10. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Galatia 6 ayat 10. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Terima kasih, Tuhan Yesus akan memberkati. Galatia 6 ayat 10. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Terima kasih. Galatia pasal 6 ayat 10. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Galatia pasal 6 ayat 10. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Terima kasih kakak pengasuh. Galatia 6 ayat 10. Berbuat baiklah kepada semua orang. Shalom, terima kasih. Galatia 6 ayat 10. Berbuat baiklah kepada semua orang. Dadah, shalom. Dalam Kak Pengasuh hari ini Kak Grace akan menghafal ayat hafalan Galatia 5 ayat 10. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Shalom Kak Pengasuh, terima kasih. Salam kakak pengasuh, Cia mau bikin hafalan Galatia 6 ayat ayat 10. 10. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Galatia 6 ayat 10. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Kakak Pengasuh, terima hafalan Galatia 6 ayat 10. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Terima kasih. Shalom. Salam kakak pengasuh, Fana mau membaca ayat hafalan Galatia 6 ayat 10. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Terima kasih. Dadah, shalom. Nah, itu dia aktivitas yang telah adik-adik kumpulkan ya. Kakak pengasuh mengucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik semua yang senantiasa mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh kakak pengasuh. Nah, untuk tugas aktivitas minggu ini adik-adik, tema kita adalah mewarnai. Nah, kita akan mewarnai adik-adik. Di sini ada gambar gembala dan domba-dombanya. Bisa adik-adik lihat, ini adalah gambar yang pertama. Yang kedua, di sini ada gambar pagar yang sedang tertutup dan ada tangannya ya adik-adik ya. Nanti kalian bisa share ke adik-adik semua. Nah, caranya yang ini nanti diwarnai. Setelah diwarnai adik-adik potong mengikuti garis yang ada sehingga menjadi dua bagian. Ada sisi sebelah kiri, ada sisi sebelah kanan. Nah, setelah dipotong adik-adik akan tempel ke lembaran yang berikutnya. Seperti ini adik-adik. Nanti adik-adik akan tempel di sini di sisi sebelah kiri dan sebelah kanannya adik-adik sehingga nanti berbentuknya seperti ini adik-adik ya. Berbentuknya seperti ini dan kalau dibuka hasilnya seperti ini. Oke adik-adik. Jangan lupa dikumpulkan dan dikirimkan ke kakak pengasuh ya. Paling lambat hari Kamis jam 8 malam. Terima kasih. Nah adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kini tiba waktunya kita akan berpisah satu dengan yang lain. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan berdoa secara bersama-sama untuk menutup ibadah kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan Yesus masih mendidik kami mulai dari awal kami beribadah hingga pada akhirnya Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Terima kasih untuk puji-pujian yang juga boleh kami dengar dari
adik-adik, sampai di sini ibadah minggu ceria kita. Kakak Agnes, Kakak Indah, Kakak Seli, Kakak Lia.